selama ultimate tidak berbarengan, menurutku tidak akan ada masalah untuk Aura. Karena heavy spin ini akan menjadi sedikit trigger. Aku mungkin bakal jadi sedikit pemisah antara implosion combo. Karena mau nggak mau, Nover ini single target, jadi nggak ada serangan area of effect yang tersisa dari teman-teman Aura. Oke, akan kita lihat apakah di game yang pertama Argue melawan Aura. Mereka akan sudah siap menyiapkan strategi yang lebih matang dibandingkan kemarin. Aura memanfaatkan kemauan mereka. Oke, Belarina mana tepuk tangannya? Let's go for the late of down. Dari sisi Argue, aku nggak melihat adanya fight bisa kali. Wah, ini dia nih yang terkadang harus kita perhatikan bagaimana nanti cara mereka untuk membalaskan serangan ketika ada implosion atau heavy spin yang bisa dibawakan. Itu dia, bahkan dari sisi Aura pun tidak Ya, mau nggak mau Briscoe di sini juga akan sangat mudah ketika bermain dengan Storm dan juga Minion Fury. Tapi perbedaannya akan ada di item rollnya. Briscoe bisa membawakan cover item sehingga durability. Ketika jangka panjang yang bisa dibawakan akan lebih dominan menuju ke area dari RRQ. Kira juga kali membawakan Barats yang sangat sulit sekali juga untuk bisa di take down, apalagi dengan efek resilience pengurangan terhadap sisi power yang membuat nantinya gerakan dari implosion tidak begitu efisien. Ya, ini kalau lihat dari sisi Aura ya, banget efeknya bisa dilaksanakan. Mereka punya efek slow, bahkan mereka bisa dilakukan illusion. Kalau efeknya begitu besar, heavy spin dari begitu juga. Sementara tinggal di dalam space spin, tadi sini juga nanti dari arah yang lebih akan memakan dan elemen. Tapi inilah dia minusnya ketika kita melihat ada Novaria yang memang poin plusnya adalah bisa membuka hampir keseluruhan map yang ada di One of Them. Mapnya terang banget. Mapnya terang banget tapi targetnya sangat-sangat minim sekali. Temuan di menit 1:40 ternyata akan menuju area dari XP lane. Sama-sama bergerak untuk menekan para XP lane-nya agar tidak hadir di area Sobat Turbo. Tapi masalah utamanya, Don saat lagi akan melakukan hal yang tepat dan dia bakal kuat banget selama ada Viraga Armor di dalam tubuhnya. Itu dia, PR untuk tim Aura gimana caranya akan bisa mendapatkan Viraga Armor yang dimiliki oleh Bon. Sementara posisi Digimon sudah mulai terlihat Argue. Itu sudah mulai melakukan inisiasi ke area pertama. Yawi bakal coba dipotong. Terus coba di area depan kali ini Bon udah mulai sinsanity. Sampai tenaga diskop itu saja dan Gugur yang berhasil mendapatkan satu buah mental pertama. Sementara Yawi implosion. Mengenai kali 3 pemain. Di dalam second hammer. Satu eksekusi yang begitu baik. Tapi lihat ada Aran yang langsung memotong dan mendapatkan 2 pemain. Sementara ada satu pemain yang tumbangnya itu gugur. Pertukaran 1 untuk 3 tidak adil untuk Aran dari Serkap. Ya, tapi kali ini masih ingin dilanjutkan dengan adanya implosion dan minimnya purify. Mau tidak mau RRQ harus mengakui bagaimana team fight yang terjadi di area Tarkov tadi adalah sebuah kerugian. Dan sekarang kalau kita melihat sedikit dari emblem yang dimainkan, Skylar sudah selesai dengan Heptasis, dia juga sudah memiliki emblem Assassin. Rapture jadi pilihannya, sehingga kali ini penetrationnya akan sangat-sangat tinggi sekali. Tapi terus dia memiliki arah Bargain Hunter, dia memilih untuk mendapatkan item secepat mungkin dengan gold yang sangat-sangat minim. Karena dia tahu, dia roamer. Dan sangat wajar kalau misalkan saat ini kita melihat roamer mau gak mau harus beli item secepat mungkin. Apalagi dengan kehadiran dari Conclusive Blast yang mungkin akan jadi solusi ketika dia harus ditugaskan untuk melakukan clear wave. Wow, kita menyaksikan juga ya saat ini gimana keuntungan sekitar 1000 gold dan bahkan MVP-nya sama, dan di sini sisinya masih 4/2 ya. Iya. 4/2 ya, karena itemnya juga info. Dipercayakan bahwa time prediction akan menuju ke arah Aura, tapi Yawi Oke, nampaknya tim Fajar matang dan pumping damage pun terjadi, membuat Yawi menggunakan niat, ditambah lagi dia tidak ada flicker. Memasakkan keadaan ini juga nggak bagus untuk dia, karena kondisinya dia akan kehilangan seluruh posisi ketika nanti ada target. dan seperti yang kamu bilang sih, sekarang power strike ini udah lumayan sedikit kelihatan juga ya dari sisi arah dia, apalagi dia membawakan swing ya betul. Jadi harusnya untuk ini masih bisa ditinggal secara mandiri. Apalagi dengan Heptasis ya, first itemnya dia udah punya tambahan HP juga, penetration point dan slow effect-nya. Jangan lupakan bahwa efek ambush akan bisa menghentikan beberapa hero dari Aura yang sangat-sangat reliable tanpa dengan dash ability yang bisa mereka mainkan. Contohnya kayak Yeskiel atau bahkan Kabuki ketika mungkin nanti Venom Step-nya lagi dalam keadaan cooldown, tapi gugur. Tadi dia juga terkena dengan welcome. Alright, tapi akan di sana lihat Revolution-nya. Gak ada yang berhasil mendapatkan siapapun. Permasukan dari tim Aura, mereka terperangkap di dalam Turtle dan Yawe. Mencoba untuk menyelamatkan para masukan dari tim Aura. Arat harus mundur.
orang Aran akan menukar dengan satu pemain kill, tapi nampaknya Aran terperangkap kecepatan. Yes, kill. Langsung menargeting dengan sangat baik. Dan Don menjadi satu-satunya korban jiwa dari RRQ. Don Gabas. Oh, tapi nggak terlalu banyak juga yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Don ya, karena sebelum turtle-nya di secure oleh Okta tadi, itu Villa Garmornya udah keburu dipecahin terlebih dahulu, Profesor. Ya makanya, seperti yang aku bilang kalau seandainya setup di area turtle sangat membutuhkan Viraga Armor, Ya. sehingga kali ini teman-teman dari RRQ nggak akan bisa melakukan team fight secara maksimal. Mau nggak mau akan ada korban, kecuali kalau misalkan Donnya selesai dengan immortality. Item yang akan membuat dia makin lebih durable dan makin lebih sulit sekali untuk di take down. Ya, power mungkin dari aura ini kelihatan memang lagi ada di tangan dari SEL, Profesor kami. Tapi ini yang bisa menjadi sebuah pertanyaan baru. Iran berada dalam keadaan dia menelan Akai dari Gugun. Ya. Sehingga Gugun tidak bisa memainkan Retribution. Tapi untuk kali ini permainan objektif dari RRQ mulai terlihat celahnya. Oke, apakah celahnya akan dimaksimalkan? Lihat Brusco berada di depan. Oke, tapi nampaknya Brusco sudah benar-benar di habis-habisan. Lembaga YSCL kali ini bakal coba melakukan sedikit pengindian karena mereka juga nggak mau bertukar dengan hanya Gugun yang sekarang. Brusco juga, minimal kalau Brusco nggak ada, tim fight ini akan cukup lancar. Skylar nggak bakal punya cover. Dan Okta ini yang akan menjadi tugas untuk sosok seorang Aran. Benar, Iran nggak akan cukup. Mereka dari RQ benar-benar butuh setup yang perfect banget. Aku bisa bilang Brusco dengan minion Fury-nya, apalagi tidak akan ada purify di pemain orang. Tapi hal yang sama juga terjadi karena inklusi dari Yawi menjadi pembuka yang manis tadi ketika di kedua pertama berhasil didapatkan oleh pemain-pemain dari Aura. Masalahnya next turtle bakal ready flicker dari hampir semua pemain. Dan implosion flicker bisa saja muncul kembali atau bahkan heavy spin sekalipun Iya. untuk team fight kali ini. Dan mungkin kita akan melihat 5 lawan 5. Konsel Kevin dapatkan mereka fokus bertukar satu secara Okta. Minat Muri mencoba untuk menyelamatkan semua tapi Heaven Speed menjadi Okta dan tidak akan bisa kemana-mana. Tidak ada Okta, tidak ada magical damage. Dapat Kabuki, Free di depan sana untuk memberikan damage terhadap seorang Brusco dan Aran. Membantu dengan sangat insaf double kill. Bikin part damage kill dari sosok seorang Aran. Mungkin untuk mundur, tapi nampaknya Kabuki juga sadar akan diri dan tidak mampu maju ke depan. Dan Iran tidak akan bisa bertahan cukup lama karena para pasukan Aura sangat kuat di depan sana untuk menyelamatkan dia dengan sangat instan. Melenyapkan dengan Kari, dengan damage yang besar dari Aran, plus Yeheskiel. Barat sudah menjadi dinosaurus biasa, Profesor. Seperti biasa, tidak ada healer otomatis Baras yang akan sangat-sangat mudah untuk di-engage. Dan kali ini Aran Oh my god, Aran masuk terlalu dalam. Tapi nampaknya dia harus ter-shutdown. Meskipun begitu, kayaknya aku bisa melihat aura ini ganas, menggigit, tajam. Beda sama seperti kemarin. Tapi mungkin satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan, kedisiplinan. Kedisiplinan ya. Kalau aku malah melihatnya ini Aran sudah mulai menunjukkan performa yang baru dari season lalu. Dia memang tetap bermain dengan objektif. Lihat di bagian top lane, turret sudah hancur. Bottom lane begitu juga sebaliknya. Tapi kali ini dia lebih targetingnya yang ternyata benar-benar improve jauh banget. Okta 2 kali di take down hanya karena lagi dan lagi Pakito dari Aran engage yang selalu keliling belakang. Jab demi jab dia torehkan hanya agar nantinya Okta tidak bisa join team fight. Dan Aura benar-benar menang dari segi jumlah. Ini yang selalu diulang dari turtle yang pertama sampai dengan turtle yang ketiga. Sehingga RRQ harus mencari celah. Apa yang mungkin bisa mereka dapatkan dari implosion tadi. Entah Yawinya dulu yang bakal dihajar, atau mereka bakal bermain dengan flanking juga. Karena kali ini Dawn sudah memiliki War X, tapi ingat, dia juga perlu immortality agar damage-nya pun tidak lebih daripada sekedar memecahkan Viraga Armor. Dia harus menukarkan juga salah satunya minimal resource flicker, atau bahkan tidak immortality yang pecah juga dari kubu Aura. Karena walaupun sampai saat ini masih belum ada immortality yang dibalurkan oleh kedua belah tim, tapi setidaknya Guardian Helmet ini loh yang bikin Gugun makin strong dari depan. Gugun strong dan bahkan Gugun ini tidak butuh cover kondisinya Momo-chan. Dia biarkan sendiri, dia bisa untuk punya self defense. Yawi, dia tinggal menjadi sosok over yang sangat-sangat berani. Karena saya tidak melihat adanya Purify di sosok Aranju. Iya. Begitu juga dengan Aura. Aura. Aura juga bermain dengan Purify, walaupun di sana ada Brusco dengan Minion Fury. Sebenarnya kalau ngomongin masalah setup ini tadi itu bisa dibuka oleh kedua belah pihak antara Yawi dan juga Brusco. Tinggal gimana kalau up itu dibuka dan bahkan mungkin dilakukan oleh pemain-pemain dari kedua belah tim untuk memberikan healing damage di sisi belakangnya. Karena kelihatan di tim fight terakhirnya dua tim fight itu kepisah kalau betul kata. Oke, tapi nampaknya setup telah terjadi oleh pasukan tim Aura. Mereka telah menunjukkan para batang hidungnya di depan sana. Konsel gaming pun terjadi apa implosion? Yahweh! Berhasil kali ini membuat para pasukan dari tim Aranjo
berhenti sejenak, tepakan. Irat Murat menjadi korban keganasan tim Aura. Lihat di sana, Yawi lagi membuat momen. Implosion by Yawi, tepakan. Worthy tangan Aura, Profesor ini Aura yang menggigit. Itu thanks to Aran juga. Ada yang lihat gak Aran pegangin Okta dan juga Skylar. Hingga dua-duanya keluar flicker by the way. Dan jabnya betul-betul panas dari samsak tinju Aran. Dan ini yang mungkin perlu diperhatikan. Lini belakang dari RRQ terlalu besar. Sehingga tidak ada cover. Dan Iran terpisahkan dari tim fight yang terjadi di area Lord tadi. Lord jadi bebas. Karena Iran berhadapan dengan 4 pemain sekaligus. Karena kebetulan 2 pemain dari RRQ tidak ada yang bisa mengganggu ke arah Gugun. Karena memang yang dipegang oleh Aran adalah damage dealernya. Iya, yang diincar benar-benar adalah di belakangnya Okta dan juga Skylar. Kali ini Aura, mereka berhasil mendapatkan poinnya dari Si Halbert Dia menandakan kalau Aran tidak membuat ke arah item yang menambahkan HP. dia komit. Dia bakal komit ke Skylar karena Skylar punya tambahan 250 HP dari Heptasis. Ini akan menjadi pembeda tentunya Momochan antara Aran dan juga lini belakangnya Aura. dari segi damage Dari segi damage ada dan dari segi lifesteal spellfam semuanya akan terdiri dengan light bait. maka memang Aran yang harus ditargetkan oleh tim Aran. Wah. Setuju banget terlebih dahulu. Aku nggak setuju sih. Itu terlalu rugi. Kenapa? Riskan. Pertama, Gede banget. mobilitasnya terlalu banyak, variabel Buang waktu nggak sih? buang waktunya iya. Ditambah lagi juga source skill-nya dia punya flicker yang ada yang seketika dia ngincer Aran, dia di savage balik dengan 4 orang yang tersisa. Dan jangan lupakan jabnya Pakito sekarang itu habis di buff juga. Dia range-nya sama seperti Heavy Light Punch. Jadi lebih lebar juga. Dan itu yang mungkin bisa membuat durability dari Aran makin lebih percaya diri. Apalagi sekarang dia benar-benar menjadi the killing machine. Dia bawa Hunter Strike, dia bawa Malefic Roar, dan bahkan ada si Halbert juga. Seperti yang sudah kita mention. Dan lihat gold benefit-nya sangat-sangat tinggi sekali. 6.000 bro. Ini benar-benar membuat Aura unggul secara 6.000 item. Dan kali ini dari segi goldnya aja Iran mau gak mau harus lebih sadar. Kalau misalkan dia maju sendirian, dia akan dimakan. Apa solusinya? Immortal Winter mungkin akan bisa jadi solusi. Ya, benar. Dan bahkan Aran Double jab yang dikeluarkan. Bahkan gold di sana harus sekarat. Tapi di sini kondisinya Iran udah nggak dapat parpol dan bahkan dia tidak bisa mengontrol dan kondisi hari di depan sana itu yang membuat dia harus Aku malah lebih setujunya sebenarnya mungkin ya Irannya lebih bisa berperan aktif menuju ke arah Yawi. Lakukan beberapa cara di Yawi dengan inisiasinya selama Skylarnya masih bisa untuk berdamage secara maksimal. Karena poin ini momen front to back menurutku nggak masalah. Yang penting targetnya benar-benar bisa didapatkan dan eksekusinya benar-benar gak nanggung. berarti posisi dari Sela dan juga Okta yang memang diincar sama Aran ini akan diambil dari dua tim enggak? Dan lihat kali ini mereka sudah melakukan setup Iran di depan sana maka coba ditambah Red Crimson Break Control berhasil didapatkan dan bahkan Iran menjadi korban lagi bersama dengan Brusco akan diolin Gaet tetap untuk defensif tapi lihat di belakang sana Aran mencoba untuk mencari celah untuk masuk dan untungnya ini ada satu komen untuk tidak masuk lebih dalam Ya. karena mereka sudah mendapatkan keuntungan yang berlimpah dan akan cukup sia-sia kalau ada satu korban jiwa dari Aura. Kalau yang bagus, tinggal kita tunggu apakah Aura akan menjalankan 3 laning-nya. Karena kebetulan di mid lane ini juga bakal langsung dihancurkan dengan cepat. Tinggal melihat Aran di bottom lane. Karena ini bisa menjadi potensi celah agar nantinya base turret yang kita tahu sekarang super minion sudah sangat-sangat menjengkelkan sekali Momochan. Iya, dan kabutnya ini udah dapetin beberapa item yang ditungguin loh. Ini lini depan dari Aran sepertinya bakal ngotot dia punya dengan Hunter Sword, dia punya Malefic Roar yang baru aja jadi di menit yang ke-13 tadi. Dan launch kali ini sudah mulai berjalan. Launch yang kedua yang berhasil didapatkan oleh Aura menuju ke area top lane. Apakah inisiasi dari Aura akan dibuka? Yawi punya satu ball flicker. Sebenarnya ini adalah sebuah pertanda perang kalau misalnya kalian sadar. Ya. Pertanda perang adalah ketika ada Astral Ego dibuka, itu adalah kesempatan Yawi. Dan hitboxnya Irat lihat itu Iya. gede banget, lebih gede dari tower soalnya. Lebih gede daripada tower, tapi di balik itu semua mereka sadar dari tadi Skylar itu berusaha. Jadi kalau untuk fight di dalam best turret dari tim Araki itu nggak worth it. Tapi Aran udah ngerasain tes damage-nya sih. Dia sampai ready dengan immortality. Sehingga hal tersebut yang mungkin udah ada tindakan preventif terlebih dahulu. Ketika dia bakal 1v1 sama Skylar. Masalahnya utamanya adalah bagaimana cara untuk Skylar ketemu terus
Haru sama Aran ini yang dari tadi gak ketemu dari kubu RRQ. Karena minimal kalau misalkan Arannya bisa ditumbangkan, ketika tidak ada Lord, itu mau jadi poin plus. Tapi kalau ada Lord, wah ini yang bakal jadi pertanyaan. Menang dari segi jumlah berarti ya, Masalahnya secara itu. kuantitas. Menang secara kuantitas, tapi kalau misalkan quality dari segi ultimate-nya sudah hampir semua dikeluarkan, sama aja bohong, gak bakal bisa fight di area Lord. BOD udah di tangan Skylar. Ini mungkin udah harus pikirkan 2 kali untuk para pasukan Aura main front dan mereka juga tidak akan cukup bertahan lama. Ya, menurutku yang lebih harus diperhatikan adalah Dawn dengan immortality-nya. Karena Naga Armor-nya ini bisa muncul 2 kali ketika immortality ada di dalam tubuh dari Dawn itu sendiri. Ya. Dan kalau sedikit melihat reply bisa sebagai satu galaksi yang dimana memang tidak mau nggak mau dia harus melakukan kontes ke area lordnya. Tapi sayang sekali memang damage dari pemain Aura ini udah nggak bertahankan. Lihat posisinya bener-bener free banget. Aku merasa kalau misalkan emang sebenarnya teman-teman dari RRQ juga perlu untuk kontes Lord yang pertama, itu fine-fine aja. Karena sebenarnya dalam keadaan yang mungkin di awal tadi, memang dalam keadaan yang sangat merugikan, tapi ketika kontes Lord yang kedua ini, Kirat menurutku cukup memaksa untuk mendapatkan Battle Retribution, apalagi dalam keadaan dia under level. Sekarang mungkin menurutku gak apa-apa kalau mau dipaksain karena levelnya sama. Tapi lagi dan lagi, apa item buying time yang disediakan oleh Kirat sehingga nantinya Aura lebih membuang-buang waktu dari lini depan dan lini belakangnya jadi lebih safe. Pergantian antara Immortal dan Winter juga tuh Don, Profesor kali ini Don Immortalnya untuk bisa mempertahankan dirinya. Jadi dia butuh tenaga armor bakal pasukan dari tim Aura. Mereka masih menjaga posisi dan Kirat menunjukkan kualitas kalau dia ingin melakukan adu retribution. Asal Iko terdeteksi. Itu tidak bisa kita sebutkan, aku juga pun menahan. Lihat, lagging gaming terjadi. Udah bakal coba dipaksa di depan sana, tapi nampaknya karena keberadaannya terhembus Profesor. Jadi dia mundur. Tidak terlihat sama sekali Yawi di belakang sana Momochan. Iya. Dan setup yang satu momentum bisa diciptakan ini benar-benar dinotis sama kubu RRQ. Iya, mereka cukup peka sih dengan keberadaan Yawi yang mungkin tidak terlihat Iya. dari River tadi. Iya. Lama lagi. Lama Habit lagi. Habit bisa jadi nggak bohong loh. Benar. Bahwa emang permainan Kaji dari Yawi ini kan selalu bermain dengan flank. Betul. Dan hal tersebut yang mungkin diperhatikan oleh teman-teman dari RRQ, sebuah call yang menarik dan last item Wind of Nature atau bahkan mungkin berbicara tentang Thunderbolt Skylar apapun itu, dia membutuhkan damage yang lebih dalam lagi. Oke, Astrosonya sudah mulai dibuka. Iya. Tapi Lord akan dipaksa ditinggal di area Ayo atas. Fashan! Yahweh! Merasa berapa kali depan. Lihat Oli berjuang pelaga para pasukan SM Aura. Mereka kembali memaksa timan dan bahkan tidak ada lagi langsung tadi itu. Skylar menunjukkan kualitas damage dari late game insurance mereka. Double kill meledak. 2 player dapatkan. Arah terperangkap di depan sana. Untungnya masih ada flicker untuk menyelamatkan dirinya dan late game insurance mereka ternyata benar-benar menjadi asuransi terbaik saat ini. Oh, agak sedikit terburu-buru kan Profesor melihat Aura yang masuk dengan satu buah implosion dari Yawi, namun follow up-nya agak sedikit terlambat sepertinya. Sebenarnya nggak rugi-rugi banget untuk membuka implosion di momentum tersebut. Yang rugi adalah ketika ternyata Aura tidak mendapatkan base turret di area bottom lane. Yes. Padahal Lordnya ada di area bottom lane. Dan hal tersebut yang perlu diperhatikan sama RRQ. Mereka masih bisa kontes untuk Lord selanjutnya. Damage dari Skylar pun sudah mulai di build up. Sementara satu item terakhir akan menutup juga bagaimana Skylar dengan item defense yang mungkin akan memberikan Wind of Nature. Karena Aran sudah sangat berbahaya di lane game moment seperti ini. Walaupun udah nggak ada flicker, tapi dia punya dash dan bisa berkali-kali digunakan ketika dalam keadaan dia bakal split push. Contohnya kalau bisa kita lihat saat ini Momochan yang harus mulai diperhatikan dari Skylar adalah udah pasti menjadi targeting utama. Markobal akan menjadi kerugian memang, tapi nggak ada yang tahu gimana caranya Irak bertahan. Cuma itu doang satu-satunya untuk dia bisa bertahan dengan mobilitasnya dia. Tapi memang harus diakui ya, Aran ini pemain yang menurut aku kayak bener-bener Berani. tapi dia kayak punya basicnya gitu loh, ngerti gak sih? Yes. Dia berani untuk ngelakuin satu keputusan, ngambil satu keputusan, tapi bener kayak mungkin 90 atau mungkin bisa bilang 80% akan kejadian gitu untuk Aran sendiri. Aran mentality, udah bukan Aran effect nih namanya. Aran mentality. Ya kalau kita berbicara bagaimana mental dia ya, dia udah menunjukkan dari pertama kali dia show up Dia debut ya? di MPL, dia debut di MPL, dia mendapatkan spotlight yang luar biasa sebagai skill laner. Iya. Dan kali ini dia udah bukan sekedar objektif, targeting yang dia mainkan. Yes. Ini improve-nya jauh banget daripada season lalu. Dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan sama sekali Aran juga tidak menurunkan permainannya. Iya. Dia tetap terus memotong. Masih sama. Masih sama. Masih sama Aran final Masih ya? sama, tapi sekarang mungkin Aran
sekarang lebih ke arah targeting utamanya. Dan lihat kalkulasinya. Bukan objektif. Iya, dan lihat kalkulasinya, dia benar-benar gak nge-clear semuanya. Dia memperlambat laju minion agar nanti fokus dari RRQ kebagi dua menuju ke super minion yang ada di mid lane dan top lane atau ward. Kali ini sudah mulai di-engage. Oke, tapi nampaknya informasi yang telah didapatkan Aram Show di arah mid lane ini menjadi sebuah pertanda kalau Aura sedang ada dua sosok saja yang terlihat. Don bersama dengan Irat juga telah menuju batang hidungnya dan Kabuki show the make. Lihat, implosion akan terjadi karena Yawi akan coba memaksa dan implosion sama-sama ditargetkan. Irat yang bisa menang damage yang cukup banyak. Brusco di sana mencoba untuk menang, tapi lihat semua distraction yang terjadi untuk Lord dan Aaron itu benar-benar sabar, dia nggak nunjukin sabarnya. Dan dia benar-benar memilih untuk kepentingan kata Profesor KB. Kayaknya improvisasi yang terjadi di dalam dirinya ini lebih karena egonya Profesor. Iya, dia lebih sabar, lebih tunggu momentum, tapi Yawi implosionnya benar-benar di-dodge dengan Irat. Ini dia momentum yang dari tadi kita sempat pertanyakan Irat, apakah akan melakukan hal yang sama kembali? Tapi ternyata team fight akan dipaksa oleh teman-teman dari Aura. Tapi nampaknya siapapun yang didapatkan akan coba didapatkan oleh para pasukan tim Aura. Kembali lagi kerugian mereka setelah kehilangan Lord. Dan di arah bottom lane mereka belum bisa mendapatkan best turret. Ingat, hal seperti ini terjadi berulang-ulang. Ini bisa menjadi titik celah di mana Aura benar-benar bisa terlihat sisi lemahnya. Iya, dan aku ngeliat juga sebenarnya di lotnya tadi seperti yang dimainin oleh Aura itu bener-bener sadar banget ya, posisi dari arah tim mereka kehilangan dari gain damage-nya karena posisi sekarang benar-benar mencoba untuk cover di area base-nya kan Profesor, sehingga dia nggak lepasin ke arah minion kirinya, mereka disimpan. Apalagi Skylar-nya juga nggak ada di sana. Iya, Skylar-nya makanya. lagi benar-benar repot urusin wave minion yang begitu banyak, karena emang cuma Skylar yang untuk sampai dengan saat ini bisa melakukan clear wave minion. Ketika nantinya Don yang ditugaskan untuk melakukan clear wave minion, otomatis team fight yang akan dipasangkan di area Lord itu udah pasti bakal Aura open di sana. Apalagi tidak ada Purify, Skylar akan sangat mudah sekali ditangkap dengan impulsion booster dari Yawi. Tapi gimana caranya? Distraction terus kembali dari Aura udah bisa mulai mainkan dari arahnya Profesor. Mainin Astral Echo, arahnya mainin distraction, kita semua fokus ke arah itulah menjauhi yang Ya, tapi di Lord yang sebelumnya sebenarnya mapnya benar-benar memungkinkan bagi arah kita dia sendiri. Karena Lordnya di area top lane, Aura sedikit lebih diuntungkan agar arahnya lebih bisa leluasa banget setup di area bottom lane. Dengan item yang sudah sangat-sangat capable untuk melakukan instant burst down entah kepada Okta atau bahkan mungkin menuju ke arah Scalar. Namun dengan immortality setidaknya udah ada tindakan preventif kalau ternyata dia terkena medan injury atau bahkan dengan Scalar. Iya, bahkan dia juga udah mengantongi satu basic helmet ya untuk Aran sendiri, memotong triggernya dimiliki oleh Brusco juga. Dan sekarang Aura, mereka bermain dengan cukup disiplin sih menurut aku, karena mereka tahu dengan Lord terakhir yang didapetin aja Lord keempat, mereka nggak berhasil untuk memecahkan turret base di area bawah. Jadi itu bakal jadi tugasnya Aran nih, gimana caranya sekarang distraction yang ada di bawah. Oke, itu cek Astral Echo. Mereka tahu keberadaan di mana para pasukan dari tim RRQ. Udah 4 terlihat. Skylar tidak kedeteksi, it's okay no problem. Tapi intinya mereka udah tahu tidak ada yang mencoba melakukan sedikit pun bermain flanking. Bukan tahu ya, aku ngerasa arah kiri udah mulai peka dulu Flank yang dilakukan sebenarnya emang udah jadi habit. Habit yang Profesor kami bilang, Iya. habit Yawi yang terdeteksi. Biasanya main aja engage ke belakang ya mungkin itu yang sempat di notice juga teman-teman dari RRQ, apalagi Friend yang pada saat itu juga satu liga dengan Yawi. Jadi udah pasti akan ada reminder juga dari early game sampai dengan momen di late game seperti itu. Kalau kita lihat juga dari setup yang akan dijalankan, ini lagi-lagi Aram akan masih sibuk di area bottom lane untuk distract bagaimana kehadiran dari minion wave yang sangat-sangat powerful di area bottom lane. dan Yasuo masih punya satu buah astral itu untuk ngebuka map. Sementara Lord yang kelima akan udah mulai diinisiasi dan Irat sudah mulai terlihat. Oke, Astral Echo dibuka. Mereka hanya mendapatkan 2 player saja. Ini tandanya akan menjadi sebuah momentum dan bahkan kau mudah kehilangan tenaga armor. Irat tidak ada ultimate dan Yawi masih menahan implosionnya. Mereka cukup ragu untuk maju atau mundur dan mereka benar-benar harus mundur. Kali ini Profesor tidak boleh maju untuk mendapatkan Lord karena mereka dalam kondisi yang Kenapa tuh? under. Mereka harus memperhatikan juga bagaimana mid wave-nya. Karena dari tadi Aura terlalu Belum ya? buru-buru untuk melakukan clear di area mid lane. Hah? Dan kali ini RRQ tinggal cara mereka untuk melakukan counter setup dengan Minion Fury. Apakah Brusco akan membuka terlebih dahulu atau jangan-jangan mereka akan tetap menunggu Yawi yang membukanya terlebih dahulu, karena dari tadi Yawi selalu open efisien ketika melihat
kubu RRQ sedang berkumpul. Oke, ini plot twist sudah di tangan dari Okta. Setup akan coba terjadi di 3 lane yang berbeda. Walaupun kita melihat Aura masih coba memasak mendapatkan button best turret, tapi Aran sudah depan sana. Lihat, Astraliko dibuka itu tadi Tifa akan coba terjadi dan bahkan para pasukan dari tim Aura memasang Tifa hilang immortality-nya. Mencoba untuk mempertahankan dirinya, tapi lihat semua mata ada di Yawi dan berusaha mempertahankan itu semua. Ketika semua sudah fokus pada implosion-nya, hanya mendapatkan satu dan Aran fokus ke arah seorang Skylar. Dia gak peduli apapun yang terjadi, tapi Skylar masih menyelamatkan dirinya dan bahkan flicker from Skylar terlalu berani hingga mendapatkan hasil yang setimpal. Wow, dan defense masih bisa dilakukan di sisi dari tim RRQ kali ini. Meskipun Irat sempat kehilangan immortality, meskipun Irat sempat kehilangan nyawanya, tapi 4 melawan 5 tidak membuat RRQ kehilangan base mereka, Profesor KB. Butuh 12 menit untuk akhirnya RRQ menemukan cara seberapa lama Irat buying time di area depan. Karena cuma Irat yang bisa membadani semua damage yang keluar dari kubu Aura, terutama ketika Kabuki dengan attack speed yang sangat amat tinggi. Kali ini mulai ada celah dari kubu Aura. Mereka harus memperhatikan bagaimana high ground defense yang mereka miliki dari Skylar. Dia pun tidak bisa dikembangkan dengan instan. Dia sudah memiliki magic defense yang cukup dan damage tentu tidak bisa diremehkan. Bomb benefitnya makin sedikit tergerus, dan ditambah dengan ini pernah kita lihat di season 12 RRQ comeback dan Aura selalu dominan di early game. Gue salut sih buat Aran sih, targetingnya bener-bener kelihatan jelas banget. Full. Mata dia cuma di Okta dan Skylar, udah itu. Ya, tapi masalah utamanya adalah ketika tadi kita melihat terakhir kali Aran menggeser Skylar, itu malah menyelamatkan Skylar sebenarnya dari satu Berarti banget. yang hampir connect. Emang Kita besok melihat dari Yeskiel, jam mau pagi mas? kali ini Aran lebih fokus sama Rose Gold Meteor. Dia tetap mau punya damage, Siapa yang kacang itu? punya Bubur item kacang defense itu. juga dengan movement speed yang tersisa. Shield yang nantinya akan perform out ketika dalam keadaan yang under, dan kali ini Wind of Nature penyelamatan lagi. Hingga kita melihat sebuah meteor lagi yang lewat dari Yeskiel. Tapi saat ini 5.000 gold sudah tidak berarti. Betul. Mereka udah full dari segi item. Dan lihat Skylar udah punya Hunter Sword, pertahanan front to back akan dijalankan. Sepertinya RRQ sedikit mau ngotot nih Untuk di dapetin Lord fight Lord kali ini. Iya, 5 Lord sudah cukup sepertinya diberikan kepada King Doom. Tapi Profesor, itu Iya, yang Lord. diinginkan Iya, Aura. Lord Mereka dibakar, ingin iya. RRQ keluar dari kandang. Betul. Mereka Lord ingin dibakar. gimana caranya Skylar bisa disodok dari belakang. Ini dia permasalahannya Kalau- karena 301 belum tumbang sama sekali. Ya, tapi kalau di base mereka nggak punya lagi jalan dan mereka bisa clear sangat cepat. Mereka juga masih punya Okta. Sedangkan kalau mereka udah mulai masuk ke arah jungle, possibility backline-nya itu untuk dihajar sama Aran ataupun dihajar sama Yawi sekalipun itu besar banget. Dan lagi-lagi Don Firaga armornya nggak ready, Momochan. Itu udah nggak ada immortality. Iya, itu nggak ada immortality. Iya betul, sengaja dipecahkan juga oleh Kabuki dan juga Yeskiel. Namun Irat udah mendapatkan informasi Lord bakal coba dikontes. Masalahnya Arki pun tidak bisa untuk meninggalkan landing di area mid dan juga area atas terlalu bebas karena lagi-lagi Arki menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Kalau kira-kira ada immortality masalahnya. Ya, tapi masih ada toilet armor, dia masih bisa menahan dari segi damage. Ini cacing-cacing naga-naga Oke, sih. ini cacing-cacing naga-naga dapatkan retribution di tangan dari siapa? Ada masih mendapatkan dan bahkan dua kali Yeskiel. Sentence to Yeskiel dapatkan mereka keluar dari kandang. Dua tim fighter bukan sangat bebas. Menarik ke arah pesada Bruska pun harus tergeletak. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Skylar keluar dari kandang dan ini adalah kesempatan Aura. Sang naga masuk ke dalam kerajaan RRQ. Wow, 1 menit waktu yang dibutuhkan untuk Brusko dan juga Irat kembali coba untuk melakukan defense, tapi apakah itu cukup? Karena Lordnya sudah mulai bergerak ke area bawah bersama dengan Super Minion yang bergerak secara bersamaan, Profesor KB. Oh, kali ini 3 melawan 5 sih. dan masih terlalu banyak utility yang dimiliki sama Aura. Mereka masih punya immortal rata-rata. Oh my god, Astraliko terdeteksi. Gue gunakan coba lihat flicker. Dikeluarkan untuk source skala dapatkan instan menuju ke arah game yang pertama. Aura akhirnya menaklukkan sang raja di game pertama dengan sangat sulit. Kerajaan RRQ di game pertama harus rubuh. Wow, aku malah melihat Gak tahu dari Aura mana. begitu disiplin di game yang pertama. Mereka malah memaksakan team fight meskipun mereka tahu mereka menang. Mereka Mau di posisi yang unggul. Dan burst damage dari Yeskiel ini yang tidak diduga-duga kayaknya. Itu power pokingnya sih. Power poke damage-nya dan Astral Recall yang tadi connecting juga ketika dalam keadaan mereka berada di dalam area Lord. Ya itu roti bakar atau di dadang itu sih ya. Menjadi pertanda Aura
memang sedang dalam keadaan mode eval kemarin. Iya. Mereka jauh lebih disiplin daripada yang sebelumnya. Dan Yawi kelihatan aku bisa bilang lebih kelihatan agresif menjemput bola ya. Dan memang terlihat Aran. Bukan Aran efek lagi Profesor KB. Aran mentality. Aran mentality. Dari awal aja aku udah notice kalau dia benar-benar nempelin Skylar dan Okta. Ini yang benar-benar harus diperhatikan. Itu beneran ya Aurawin botak ya. Benar ya? Benar ya. Benar ya? Wah ini dia Mama Yawi dan ada Bung Andi